Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali gua ngapain ya. Jadi lumayan cukup seru. Gua sempet otak-atik semalaman. Sebenarnya cukup telat sih. Baru kali ini ada informasi yang berhubungan sama perfinansialan. Terus tiba-tiba bini gua lebih tahu duluan, lebih tahu duluan ketimbang gua. Ah, ini yang cukup heboh itu sebenarnya ya gara-gara biasanya gue tahu duluan nih dibanding bini gue paling enggak ya. Tapi gara-gara kebanyakan kerjaan kali ya. Kebanyakan mainan bonsai. Jadi jarang-jarang buka Twitter, buka Instagram, terus searching-searching ngulik-ngulik ternyata ada berita lucu, seru dan awalnya gue heran, hah Joska. Joska itu setahu gue kan financial planner ya. Jadi eh kalau lo lihat Instagramnya, kalau apalagi kalau misalnya bukan financial planner apa ya oh ini financial advisor. Kalau Joska mengklaimnya di profilnya dia itu Joska adalah nih Walk Talk Independent Financial Advisor. Jadi gue sempat ngulik-ngulik. Buat yang males ngulik ya, ini disclaimer dulu, ini versi begonya ya. Jadi karena gue bukan financial advisor, tapi ya dikit-dikit ngerti lah, pernah pernah belajar 4 tahun soal ekonomi. Jadi lumayan cukup unik menurut gua. eh Lagi heboh banget gara-gara kalau yang gua baca-baca di sini tuh, buat yang nggak ngerti ya, financial advisor itu setahu gua ya, sepemahaman gua yang bego dan awam itu, jadi kita sebagai orang yang punya duit, atau kita personal atau organisasi atau perusahaan, pasti kan perlu saran atau perlu masukan gimana caranya duit yang ada, yang kita miliki itu paling nggak bisa di spending secara optimal. Maksudnya gue punya duit 100.000 nih, atau gue punya duit sejuta, gimana caranya duit sejuta gue ini digunakan dengan bijak. Misalnya kalau disuruh milih, duit sejuta itu mau dipakai buat bayar kuliah atau buat beli sepatu gitu. Ya tergantung lo personalitinya gimana, terus ntar dikasih masukan sama advisor gua gitu. Nggak cuma sebagai personal sih kalau menurut gua sih. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan juga yang setahu gua ya, itu meng-hire financial advisor gitu. Nah, yang unik adalah di sini kasusnya Joska. Makanya gua heran awalnya, kok balik lagi tadi kan, kok Joska yang jadi financial advisor kok tiba-tiba bisa kesandung urusan saham gitu. Ya dikit-dikit gini lah, yang namanya kita punya duit ya, walaupun receh. Berapa sih gaji UMR gitu? Kita YouTube gua nggak, belum pernah gajian sih. Misalnya gaji UMR 3 juta, terus habis itu eh nabung saham, jadi dikit-dikit tahu kok. Tapi gue heran, Joska kok tiba-tiba bisa operate saham gitu. Dan kalaupun misalnya operate saham, berarti Joska itu nggak cuma jadi financial advisor dong. Karena setahu gua Joska itu kan cuma financial advisor. Jadi financial advisor itu beda sama broker saham atau pialang lah, atau kalau lo nonton film namanya eh Wolf ya. Apa sih namanya? Film saham deh. Nah, ini nih. The Wolf of Wall Street, The Wolf of Wall Street. Gua pernah nonton film ini. Jadi gara-gara bukan gara-gara Leonardo DiCaprio-nya ya. Jadi film ini tuh lumayan kayaknya kok mirip-mirip gitu. Jadi
ceritanya itu Leonardo DiCaprio itu jadi pialang saham, terus ngegoreng sebuah saham yang eh akhirnya memperkaya si Leonardo DiCaprio. Tapi ya ini masih praduga tak bersalah ya. Gua buat buat lo yang eh pengen masuk saham ini sangat gua sarankan, dan ratingnya lumayan nih, nyampe 8,2 dari 10. Jadi dan 1 juta orang yang menilai film ini. Jadi filmnya tentang kriminal, tapi kriminalnya bukan pembunuhan, bukan perkosaan. Jadi pure film tentang kriminal, tapi memang kriminalnya itu kriminal orang-orang yang teredukasi menurut gue gitu. Jadi kok mirip ya kayak ini, cuma ini masih praduga tak bersalah ya, karena kan masih, gue yakin ini prosesnya masih sangat panjang. Karena kenapa eh kasusnya bisa seramai ini, bahkan kalau menurut gue bisa lebih heboh dari banyak kasus lain yang sebenarnya setahu gue banyak kok yang kayak gini. Nggak banyak sih, ada aja yang kayak gini, kayak eh karena gua juga lagi sering ngulik saham. Biasanya ya yang dicek kan berita-berita saham kan. Nah ini ada beberapa, ya ini lagi error lagi. Jadi ada istilahnya unusual market activity. Jadi ini kayak contohnya gini. Jadi eh jadi kayak aktivitas yang nggak biasa lah dari sebuah saham atau sebuah, iya, saham yang lagi di sebuah di bursa efek gitu. Jadi misalnya naiknya kenceng terus tiba-tiba turun gitu. Biasanya kalau eh apa ya? Biasanya kalau misalnya di nih uma ada initial market activity gitu kan. Jadi sebenarnya sebagai sebuah sebuah operator bursa di Indonesia, kalau misalnya kita ngulik itu banyak banget kok yang misalnya kasih cari tahu ya, apa namanya, kok gue jadi loncat-loncat ya. Nih, ada beberapa unusual market activity. Coba ntar kita obrolin. Balik lagi ke soal Joska. Jadi gimana sih, gua pas baca salah satu aja lah yang paling lagi rame, yang dari sekian banyak media yang banyak banget kebahas soal Joska ini CNBC. Gua nggak tahu kenapa CNBC. Ya, alasan utamanya setahu gua ya karena CNBC kan memang media yang banyak fokus ngomongin soal ekonomi ya. Jadi intinya pertama katanya Joska mentransaksikan RDI klien. Jadi RDI itu singkatan dari rekening dana investor. Jadi kalau misalnya lo buka akun saham misalnya di POMS yang lagi rame nih diomongin, kesangkut lah ujungnya, atau di MNC, terus habis itu di mana lagi ya, banyak kok apa ya, sekuritas-sekuritas yang punya platform online sekarang. Jadi lo disuruh buka RDI, kalau lo daftar bisa lewat online semuanya. Pas gua setahun lalu sempet daftar dan lewat online semua. Jadi ntar kita disuruh milih mau punya rekening apa, BCA, Mandiri, atau apa gitu. Akhirnya gue pilih BCA karena ya udah sekalian aja, karena rekening pribadi gue BCA, ya udah gue pakai RDI-nya RDI BCA. Jadi itu yang rekening khusus buat transaksi saham. Jadi kita nggak dapat ATM, atau kita nggak bisa online shopan di situ gitu. Nah, setelah punya RDI kita deposit minimal 500.000 apa ya, kalau nggak salah ya. Jadi ntar lu bisa cek sendiri. Nah baru deh kita bisa belanja saham lewat online. Kalau gua jujur sempat kaget juga. Oh, eh Philip Sekuritas di bawah-bawah ya. Jadi pun kebetulan gue juga pakai POMS gitu, user ya, bukan endorser ya gitu, dari dulu, karena memang itu yang gue tahu gitu. eh Lumayan cukup oke kok gitu. Jadi karena gue sebagai personal, bukan pakai dealer kayak pakai apa, jadi operate sahamnya personal ya, saham receh orang paling 100.000 200.000 buat jajan saham, buat nabung lah intinya, beli, tutup,
bukan beli tutup apa ya, beli beli tinggal gitu, jadi tahu-tahu kan lama-lama jadi bukit gitu kan katanya, kan kita mensukseskan program pemerintah juga nabung saham gitu. Jadi anehnya ya kalau gue pribadi sih gue lebih suka ngoperate RDI gue sendiri ya, maksudnya gue beli saham A B C D ya gue riset sendiri terus ngulik sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang apa ya, gue nggak tahu ya, kalau misalnya tiba-tiba gue ada duit 1 miliar gitu ya, mungkin gue perlu pakai financial advisor atau pakai orang yang lebih paham lah tentang gimana cara operate saham. Cuma kalau buat gue ya lah paling 100 ribu 200 ribu, masa iya gue pakai jasa mereka yang ada fee-nya lebih gede ketimbang duit yang gua tabung gitu. Tapi yang gua aneh adalah kok financial advisor bisa ya? Cuma ini perlu diklarifikasi lagi kan. Tuh. Terus, nah ini yang lucu nih. Membeli saham LUK apa ya? LUCK lah intinya. LUCK itu PT Sentra Mitra Informatika. Jadi buat lo yang nggak tahu, sebenarnya ini umum sih, kayak misalnya setiap nama perusahaan yang terlisting di Bursa Efek itu punya kode sendiri. Misalnya PT Sentra Mitra Informatika itu sahamnya kodenya LUCK. Terus kalau yang blue chip nih yang lagi rame BBRI itu punya Bank BRI, BMRI itu punya Bank Mandiri, Bird BIRD itu punya Bluebird, Sido itu punya Sido Muncul gitu. Jadi nah, kasusnya yang aneh di Joska ini, dia beli saham LAK gitu. Jadi semua kliennya katanya, let's say yang udah rame itu di sini, yang lagi gembar-gembor nih, kan ini semuanya berawal dari sini nih, dari akun Yakobus_Alvin. Itu di sini dia ada saham LAK. Buset, belinya tinggi banget ya gitu. Ini buset, dia bikin rame soal gini. Nah ini surat keterangan apa MOU-nya. Nah gua nggak paham soal kayak gini ya. Cuma ya aneh aja sebagai orang awam. Kalau gua ya, ini kan sebenarnya kasusnya sebelum COVID, jadi nggak ada hubungannya sama sekali saham longsor. Sekarang kalau sejak COVID sih sebenarnya, eh kalau lo lihat di RTI, jadi RTI ini salah satu apa ya, salah satu platform yang dipakai buat ngecek, oh harga sahamnya sekarang segini, harga sahamnya sekarang segini gitu. Jadi nah ini misalnya apa ya, duh kok gua nggak bisa ngecek ini sih, ya harus login lagi, ya ampun. Enggak deh, misalnya IDX. Ini nih di akunnya IDX aja, close ya. Mari kita buka akunnya IDX. Jadi ya balik lagi, kan gue bego ya soal saham ginian ya. Cuma ayo, nah mana sih, mari kita buka. Sebenarnya banyak banget kok yang bisa. Pakai investing aja. Nah, IHSG hari ini, aduh investing juga harus pakai ini ya. Yuk, mari kita unblock, boleh nggak? Oke, kita loncat aja ke LAK ya. Jadi anehnya adalah ini LAK sahamnya di sini nih. Terus tiba-tiba pada rame di sini. Buset ya. Sampai kalau gua waktu itu beli, sempat kebeli di 685, karena ya yang namanya orang beli saham gitu.
sebenarnya lo harus tahu perusahaannya itu kayak gimana, laporan keuangannya kayak gimana. Ya kan namanya lo pemilik saham gitu, lo kalau nggak tahu sahamnya kayak apa, ya syukur-syukur kayak misalnya ya, ya paling rame yang paling heboh itu saham Apple gitu. Kalau saham Apple itu, kalau lo gua kasih lihat ya, eh RUPS Apple, buset coy, nih bejibun gini kayak kayak di stadion. Apa sih namanya ya, invest public, RUPS bahasa Inggrisnya apa sih? Buset gua harus ngasih translate nih, sorry ya lama ya. AGM, oh AGM, agenda of meeting ya. Buset nih, contoh nih RUPS-nya Apple yang paling heboh yang sering nongol di video-video itu kayak gini coy. Jadi sampai di lapangan, kalau di Indonesia kan di gedung, di hotel enak gitu kan. Jadi gokil kalau Apple. Kenapa bisa segokil ini? Karena orang yang beli sahamnya Apple di sono di Amerika katanya, ya dia pengguna Apple juga. Lo juga kayak punya sense of belonging, apa ya, rasa saling memiliki, sok-sokan Inggris lagi, nyari RUPS aja pakai bahasa Inggris gitu. Jadi punya rasa saling memiliki. Nah sementara di Indonesia main nurut-nurut aja, beli saham suruh beli saham, ya bukan suruh beli ya, malah dioperate saham lak. Kok nggak ribut, nggak nanya di awal gitu, kok gue beli sahamnya lak, gue nggak tahu nih lak itu apa gitu. Jadi misalnya kayak gue nih, gue kasih contoh ya, gue beli saham BMRI sama BBRI gitu. Pertama ya karena itu dia saham blue chip. Saham blue chip itu saham yang liquid, apa ya, bukan liquid yang buat ngerokok sih, bukan liquid yang disedot-sedot, tapi kok jadi ngalor gitu gini, intinya sahamnya itu eh tingkat valuasinya itu, volume perdagangannya tinggi gitu, jadi susah buat digoreng gitu, intinya gitu. Kalau sepengalaman gue gitu. Jadi kalau performa perusahaannya bagus ya sahamnya naik, kalau performa perusahaannya jelek kayak pas covid kemarin tuh, perbankan kan salah satu yang paling kena efek kan gitu. Ya udah anjlok anjlok kalian. Let's say misalnya dari Bank Mandiri itu, tahu gue dari 8.000 atau 7 ribuan sebelum covid sampai nentuh 3.900 gitu ya. Alhamdulillah sih sempat dijual pas sebelum turun gitu kan, pas 3.900 serok. Ya itu karena kita tahu, pertama kita tahu perusahaannya kayak gimana, kedua kita, ini versi goblok-goblokan ya, sebenarnya banyak youtubers yang lebih paham tuh. Lo cek aja, banyak kok yang ngomongin tentang investasi saham. Tapi setahu gue ya kalau lo nggak tahu perusahaannya, ya lo bakal susah buat main saham gitu. Apalagi kalau misalnya let's say kalau gue kan niatnya buat nabung, jadi buat jangka panjang, nggak beli sekarang minggu depan dijual gitu kan. Jadi ya udah, mau naik mau turun ya udah tunggu aja tahun depan, kalau misalnya gue lagi BU gitu, baru gue tarik gitu. Biasanya kan yang namanya perusahaan kan perlu waktu buat berkembang kan. Kalau misalnya mereka berkembang, harga sahamnya pun juga berkembang. Nah, ini investor-investornya udah pada tahu belum saham lak itu apa? Gue juga baru tahu ini ada saham lak, jujur-jujuran ya, karena yang gue lihat kan sebenarnya ya saham-saham yang volume perdagangannya cukup tinggi juga. Sempat kedengeran sih, gue sempat ngeliat di listingnya POM gitu kan. Tapi aduh enak banget ya ngomong sambil ngopi. Saham lak ini menurut gue sih ya, ya tergantung. Kalau gue sih nggak pernah mempelajari lebih detail gitu. Misalnya kayak tadi nih di RTI kan lu bisa ngelihat misalnya, mana sih, aduh, biasanya gue pakai mobile sih. Nah nih contohnya nih BBRI gitu kan, nih sahamnya lagi turun kemarin gitu. Cuma kalau 3 bulan lalu hijau coy gitu. Misalnya kalau sejak covid ya nih,
Ini pas Covid nih, pas diumumin drop trot gitu kan. Nah, sekarang ya udah develop lagi karena ya udah new normal lah gitu. Cuma ya masih turun. Kalau lo sempat invest di 4 ribuan ya jangan jangan kalau menurut gua kalau investasinya jangka panjang ya jangan jual dulu gitu, kecuali lo butuh duit banget gitu. Nih lo harus tahu kayak misalnya oh ternyata eh volumenya yang diperdagangkan segede apa gitu kan, sampai billion coy di saham. Terus habis itu lo lihat company-nya misalnya secara finansial kayak gimana, lo lihat nih, lo baca dah, mumet mumet. Ya ini mungkin yang bikin apa ya, orang akhirnya ah ya udah deh gue nggak mau, ya, gue mau yang instan gitu, gue pakai advisor ya nggak salah gitu. Cuma lo perlu tahu dulu kredibel apa orang yang mengoperate saham lo, apakah dia punya lisensi WPP. Iya kalau nggak salah ya gitu. Jadi dia memang punya lisensi sebagai pialang saham gitu kan. Kalau enggak ya kayak gua, pemain, bukan pemain, orang yang niatnya nabung saham receh, ya udah mau nggak mau jangan sampai duit gua yang 100 ribu per bulan ditabung buat jajan saham, buat nabung saham, loss gitu. Kalaupun misalnya loss ya gua paling enggak minimal jangan sampai di atas 70% lah, kan ini gokil kan 70%, minus 70%, 72%. Kalian tuh kalau orang yang main saham itu punya psikologinya sendiri, kalau misalnya udah turun di atas kalau gua misalnya di atas 50% ya udah deh, atau enggak di atas 25% ya udah deh, cut loss. Cut loss itu ya udah dijual rugi daripada semakin rugi kan gitu. Terus balik lagi ke Joska nih, nah ini yang disebut nih bukan MI tapi dia mengelola dana, ini dugaan ya, masih dugaan ya, karena nih menduga adanya penyalahgunaan. Jadi MI itu manajer investasi, bukan MI, berarti bukan manajer investasi. Tapi kok bisa ngelola dana ya? Ya balik lagi apa ya? Ya emang bener mungkin yang diomongin Joska kan, orang Indonesia itu masih perlu diedukasi tentang finansial. Cuma sayangnya kok jujur gua merasa, wih gokil nih account gitu. Dulu gua taunya di Instagram ini account edukatif banget soal investasi ya. Tapi aduh kok bisa gini, sayang banget ya Joska ya. Padahal kalau pas terakhir yang sempat ada di podcastnya Om Deddy, three to one close the door, itu keren banget. Foundernya Akar itu ngomongnya keren banget tentang gimana caranya orang Indonesia itu perlu melek finansial. Cuma aduh belakangnya kok kayak gini gitu. Coba kalau misalnya dia fokus di, ya mungkin duitnya nggak gede kali ya, edukasi keuangan, financial planner, fee-nya paling berapa sih, 5 sampai 10% ya atau 30%. Ya gua nggak tahu lah, gua bukan pebisnis. Gua bukan advisor finansial dan gua nggak punya bisnis itu. Gua cuma tukang bacot kali. Ya udah gini. Nah, terus nih ada 13 kementerian dan lembaga yang koordinasi kasus sosial. Buset, banyak banget ya. Ya, semoga bapak-bapak kerjanya semangat, Pak. Dan ibu-ibu, ada udah 80 aduan. Terus citra finansial ya, ya ini sih yang menurut gua aduh gitu ya. Sebenarnya Joska yang kalau mau ngomongin ngebangun financial planner, mungkin menurut gua salah satu yang bisa memberikan citra yang baik itu sebelum ada kasus ini ya, ya Joska menurut gua, karena orang apalagi generasi gua yang umurnya di bawah 29 30 yang belum matang banget secara finansial, ya boro-boro ngomongin financial planner dapat duit UMR aja udah syukur. Ya Joska yang salah satunya yang ngajarin tentang financial planner gitu, apalagi dengan gaya bahasanya yang keren, yang mudah dimengerti gitu. Menurut gua yang gokil itu orang advertisingnya sih, orang marketingnya sih. Bisa ngebikin financial planner yang sejelimet itu jadi mudah dipahami. Keren sih menurut gua. Ya terlepas di belakangnya ujung-ujungnya jualan apa enggak, ya namanya membangun image ya pasti ujung-ujungnya
komersil gitu. Tapi keren sih menurut gua Joska waktu itu sebelum kesandung kasus ini, mungkin lagi apa saja kali ya. eh Ya ujungnya pasti semuanya kena. Sekarang lu mau pakai financial planner, lu perlu mikir berkali-kali. Pasti orang-orang yang sekarang ngehandle kliennya sebagai financial planner pasti bakal ditanya, lu udah bener belum ngelakuin gini gitu. Jadi ya unik sih. Terus akhirnya sempat dengan, pokoknya rame lah semalam, gue sempet ngulik di Twitter awalnya dari sini, terus ngomonginnya intinya nasabahnya kok lak 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 gitu kan. Terus habis itu ada lagi akun anonim yang ngomongin gini kan, lu bisa baca sendiri deh gitu, akun pseudonim gitu. Cuma kalau ini sih ya dia hanya mengcompile sih, kalau tahu gue dia ini dia mengaku dirinya orang hukum, yang melek hukum, tapi apa yang dia tweet logis gitu, kalian baca sendiri karena ya. Dan menurut gua ketika ya ini udah jadi kebiasaan sih, ketika sekarang kan informasi kan kebuka di mana-mana ya. Ya namanya media kan pasti lo jangan cuma ngebaca satu sumber doang. Misal sumbernya dari sini, terus baca di sini, terus baca mana lagi, detik kayak kumparan kayak gitu kan, sampai profile akun Instagramnya gitu kan. Akhirnya semalam katanya sempat udah ada ketemuan dengan pemerintah. Jadi simpulnya itu sebenarnya Joska bermasalah dengan nasabah, dengan klien lah, jangan nasabah, dengan kliennya dia. Terus habis itu ujung-ujungnya kan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan duit nggak 100-200 ribu ya, miliaran coy kalau dilihat-lihat. Itu pasti melibatkan regulator. Terus habis itu ini nih, perusahaan juga ke bawah, maksudnya ada satu perusahaan yang kelisting di saham ke bawah karena ada irisan lah di situ. Terus yang selanjutnya itu yang kelima ya kalau nggak salah ya, itu ada perusahaan sekuritas, karena kan semuanya pas di screenshot tuh, pas di screenshot kayak gini, ini nih logonya POMS nih, POEMS, ada huruf P nya, Philip Sekuritas. Jadi rata-rata pakai POEMS gitu. Nah ini kan, ini juga tampilan UI UX nya ya punya POEMS gitu kan, aplikasi nih, ini POEMS juga. Aduh, familiar sih gua gitu. Cuma ya gue sebagai user doang di Poems, dan gua ngoper duit 100-200 ribu gua sendiri, jadi gua nggak melibatkan banyak orang gitu. Ya ada sih temen yang nitip ke gua gara-gara dia males bikin akun, cuma gua udah bilang resikonya cuma satu orang kok. Ini gua worst case ya, lo naruh duit 100 ribu ke gua, anggap aja ini duit hilang, kalau misalnya ada duit balik ya udah gitu. Kalau gua jahat, gua beli rokok kali 2 slop. Ada ya satu slop deh HMSP, rokok Sampurna, kan sekalian aja beli kayak beli rokok sendiri. Akhirnya Joska ngasih klarifikasi. Aduh unik ya. Nah terus nih semalam juga foundernya ngasih klarifikasi. Selamat malam semuanya. Uh, Klien Jadi intinya sih dia kepada gak seluruh gak stakeholder lari di lah gitu. Joska ID, Jadi rekan-rekan di jadi industri, intinya dia nggak katanya nggak bakal lari dari masalah gitu. Dia bakal regulator. menyelesaikan. Amin lah kayak gitu. Nah terus ya gini, jadi baca baca aja eh, berkali-kali gitu. Cuma banyak yang udah bahas tentang eh Joska dan dan masalah yang menyandung Joska, terus nasabah nasabahnya gitu. Gue sih turut prihatin gitu kan, tapi pasti ada pembelajaran yang apa ya, yang bisa dipetik gitu. Yang pertama sih kalau menurut gue gini, kalau lo sebagai orang yang nggak melek secara finansial gitu, terus perlu jasa financial advisor, saran gua sekarang gini, lo balikin lagi ke diri lo sendiri atau apa gitu. Sebenarnya lo tujuannya apa pakai financial advisor, orang yang ngasih saran, advice kan ngasih masukan, saran ya.
ke aktivitas finansial lo. Kalau misalnya cuma buat ngasih masukan ya balik lagi, yang megang duit siapa, yang punya duit siapa, elu kan. Berarti 100% keputusan mutlak buat duitnya itu mau jadi apa ya punya, ya itu keputusan lu. Jangan sampai jadinya kan kayak gini kan, main salah-salahan. Lu sih make buat beli saham ini, lu sih eh ya selalu lu, kenapa lo ngasih izin ke gua gitu kan, di awal udah ada perjanjian kan, jadi salah-salahan kan menurut gua. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya lo mau pakai financial advisor, jadikan mereka itu sebagai referensi aja gitu. Jadi, dan ketika lo mencari referensi kayak lo lagi skripsi atau sidang tugas akhir atau bikin tulisan lah, ya lo lagi belanja online aja kan nyari referensinya banyak kan. Misalnya lo beli kursi, terus nyari di Tokped, nyari di Bukalapak, nyari di Shopee, cari tuh yang kursi sejenis, terus harganya paling murah, ongkirnya paling murah, terus habis itu bisa dinego lagi kan, bisa COD gitu kan, bisa nyicil 12 kali. Nyari kursi aja bisa sejelimet jelimet itu gitu referensinya, nyari A B C D, apalagi kalau misalnya kita pakai duit, maksudnya kita mau ngelola duit gitu. Jadi jangan sampai lo referensinya zong lah gitu. Kalau menurut gua ya, maksudnya referensinya zong gitu, jangan sampai lo clueless duit, apalagi duit 100-200 juta ya. Kalau itu buat gua bisa kerja 10 tahun baru kumpul duit segitu sih. Buset, itu cicilan rumah bisa buat ngebom cicilan rumah tuh. PTN gila, bunganya 13,5%. Curcol, yang namanya bank gitu kan. Cuma balik lagi, referensi, karena yang punya duit kita, jadi yang harusnya bikin apapun keputusan soal duit itu ya kita gitu, masa dikasih ke financial advisor gitu. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya financial advisor itu cuma ngasih advice, ngasih saran, masukan, jangan sampai lo gini deh. Financial advisor itu bukan nabi. Jadi jangan sampai lo, oh dia bilang A ya udah bilang A, bilang B gitu, tapi lo perlu nyari second opini, kedua, ketiga, keempat gitu, bener nggak ya gitu. Jadi nantinya ada benang merah, oh bener nih yang diomongin sama advisor gua, daripada gua harus beli sepatu mahal, mending gua buat bayar kuliah atau buat ditaruh di deposito atau beli emas gitu kan. Jadi ya balik lagi, secondary opinion. Kalaupun lo misalnya oke gue mau main saham dan gue nggak ada waktu gitu, ya lo mending cek berkali-kali. Balik lagi, kredit beli kursi aja lo perlu banyak referensi kan, apalagi lo mau main saham gitu, duitnya nggak sejuta 2 juta coy, 100 juta, apalagi kalau pakai jasa kan. eh Balik lagi ke yang tadi, kalau lo mau ngoperate sendiri ya lo harus menyediakan waktu buat membaca detail perusahaannya. Tapi kalau lo nggak, lo akan menggunakan financial advisor, ya saran gua lo nyari banyak referensi. Sesimpel gini deh, eh pialang pialang saham terbaik nih, broker sahamnya gitu kan. Kan ada iPod, terus ada ini gitu kan. Jadi lo bisa nyari banyak sekarang coy, zaman keterbukaan informasi gitu. Jadi cari aja yang menurut lo terbaik, cocok sama lo, kan main cocok-cocokan kan advisor gitu. Jadi jangan sampai lo kejebak di, lo ntar main salah-salahan lagi nih gitu. Jadi oh iya, satu lagi gue perlu ngingetin, main saham itu resikonya gede. Kalau pengen resikonya yang lebih rendah ya main, ya jangan diapa-apain duitnya gitu, cuma ya ujung-ujungnya ngilang juga gitu. Kalau nggak diapa-apain aja lo belanja online kan, ya mending diapa-apain ya. Kalau sekarang yang paling ramai kan emas, karena harga emas pas video ini tanggal 25 Juli dibuat itu, setahu gue udah hampir sejutaan apa lebih dari sejutaan, pokoknya di kisaran sejutaan emas per gram.
Kalau lo dulu sempet beli emas di harga 600.000 tahun lalu, wih gokil lo, nyayur lo. Nah, kalau sekarang yang bagus apa ya? Balik lagi, jangan kayak ini gua, oh ya satu lagi nih. Eh nih, kan ini before, ini after ya. Gokil coy. eh Kalau setahu gua sih jangan sampai lu menaruh telur di keranjang yang sama. Jadi kalau misalnya lu punya duit 1 juta, ya udah 500.000 buat beli emas segram, 500.000 buat deposito, atau 500.000 buat saham. Sahamnya pun 500.000 misalnya, udah satu buat Sampurna, beli beli satu lot satu lot satu lot satu lot gitu. Tapi jangan kebanyakan juga ya, karena lo kan juga perlu mempelajari detail perusahaannya gitu. Jadi ya 2 sampai 5 varian saham yang bener-bener lo meyakinkan. Mending sahamnya naik tapi tipis daripada naik 100% tiba-tiba anjloknya 300% gitu kan. Kalau menurut gue sih gitu gitu. Karena niatnya nabung kan, investasi jangka panjang. Kecuali lo buat gorengan gitu ya, naik turun hari ini beli, 5 menit lagi jual gitu. Ya mending main forex gitu. Kalau nggak main binomo tuh per 30 detik. Terus habis itu saran gue yang lain, yaitu jangan jangan menjadikan satu referensi sebagai pegangan lo. Semak Ya balik lagi, bener yang dikatakan Joska bahwa orang Indonesia itu masih perlu melek referensi, perlu melek perlu referensi finansial yang banyak gitu. Jadi banyakin nabung. Ya nabung juga perlu mikir-mikir lagi sih, maksudnya nabung nabung apa dulu, nabung saham, nabung reksadana, nabung emas, atau nabung di bank gitu. Kalian perlu ya sebenarnya, setahu gue ya, gue di ini kalau tadi semalam sih pas mau tidur gitu sampai jam 1 gitu, sampai kesiangan gitu. Cuma kalau misalnya kalian pengen nyari tahu, ya sediakan waktu 1 sampai 2 jam per hari gitu lah, seminggu ngulik belajar. Oh, terus kalau pengen nyari tahu saham di RTI, kalau nggak di webnya IDX, banyak kok sekarang searching di Google gitu. Intinya gini, Joska keren keren menurut gua sebagai financial advisor yang mengedukasi audiensnya. Cuma memang lagi apes aja, kesandung gitu kan. Yang namanya usaha kan pasti ada aja ganjalannya gitu. Terus yang nasabah, bukan nasabah, klien lah, kalau gue bilang kliennya itu yang udah habis ratusan, jutaan, bahkan katanya ada yang nggak tahu lah sebanyak apa gitu kan, kalau di total total bisa miliaran gitu. Ya menurut gua ya pahit-pahitnya ya, ya memang mungkin lagi apes juga gitu kan, kurang. Ya namanya orang lagi justru pengen dieducate, kok malah di advice, kok malah bisa jadi gini gitu. Gue juga kalau misalnya yang sebagai kliennya Joska, pusing gue, kagak bisa tidur. Bayangin coy, kerjaan gua pagi sore siang malam kerja, terus ngumpulin duit sampai ratusan juta. Buset, tiba-tiba duit gua pas dicek tinggal 30 juta. Ya apes apes gitu kan. Cuma ya gimana lagi gitu, namanya saham, banyak kok yang bilang saham itu kejam gitu. eh lo invest, kalau lo bener-bener nggak tahu tentang perusahaannya, tentang saham yang di listing atau portofolionya, ya lo bisa kesleo gitu. Terus kalau ada yang nanya, lo emang nggak pernah main saham gorengan? Ya pernah, cuma let's say dari 100% duit gua, ya paling 10% dipakai buat saham gorengan, mentok-mentok 20% lah. Ya baik lagi, it, gua udah ikhlas 100% duit gua itu hilang di situ. Pernah nggak hilang? Pernah gitu. Nangis, ya nangis lah, gila lo. Duit yang kita tabung bertahun-tahun terus tiba-tiba hilang gitu. Ya, ya semoga, kan ini sebenarnya baru awal sih menurut gua, maksudnya kan belum ada solusi yang clear, belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak, ini solusinya mau gimana nih gitu. Menarik buat diikutin sih, intinya kita sebagai orang yang belum kesandung gitu, belum ya gitu. Bisa jadi suatu saat kita kesandung, ya kita perlu hati-hati lagi, apalagi ini soal duit ya, duit itu sensitif loh, bisa bunuh-bunuhan orang gara-gara duit gitu. Ya udah ya, thank you udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.